Studi ketergantungan baru, tanggapan terhadap kritik Cardoso. Tanggapan terhadap kritik Cardoso ini dipilih sebagai tokoh kunci dari studi ketergantungan baru. Karya-karyanya telah menetapkan agenda penelitian untuk generasi baru sarjana radikal seperti Cardoso 1973, Cardoso 1977, serta Cardoso dan Palito tahun 1979. Nah, bagian ini membahas apa yang menarik tentang studi ketergantungan baru Cardoso. Yang pertama, tidak seperti analisis umum aliran ketergantungan klasik, metodologi. Cardoso adalah historis struktural. Lalu yang kedua adalah tidak seperti peneliti ketergantungan klasik yang fokus pada kondisi eksternal ketergantungan. Cardoso lebih cenderung untuk menekankan struktur ketergantungan internal. Alih-alih menekankan landasan ekonomi ketergantungan, Cardoso lebih tertarik menganalisis aspek sosial politik ketergantungan, terutama perjuangan kelas, konflik kelompok, dan gerakan politik. Bagi Cardoso, masalah pembangunan di zaman kita tidak bisa hanya sebatas diskusi tentang perdebatan tentang strategi pertumbuhan yang berbeda. Nah, dalam kebijakan ekspor atau non-ekspor, dasar internal atau eksternal, orientasi ekonomi, dan lain-lain. Sementara Cardoso berkontribusi dengan mengkaji ulang peran perjuangan politik internal dalam situasi ketergantungan, ia juga menjelaskan bahwa ia memahami hubungan antara kekuatan eksternal dan internal sebagai satu kesatuan kompleks yang berhubungan struktural. Lalu yang ketiga adalah tidak seperti para peneliti dari aliran ketergantungan klasik yang menekankan pada penentuan struktur ketergantungan, Cardoso memandang ketergantungan sebagai proses terbuka. Mengingat struktur ketergantungan yang serupa, ada berbagai kemungkinan tanggapan tergantung pada aliansi dan kegerakan politik internal. Lalu tidak seperti ketergantungan klasik yang memprediksi tren keterbelakangan searah di negara-negara dunia ketiga, Cardoso tahun 1977 di halaman 20 berpendapat bahwa mungkin untuk memiliki pembangunan yang terkait bergantung bahwa ada pembangunan dan ketergantungan di dalam bentuk-bentuk ketergantungan yang lebih dinamis daripada yang mencirikan situasi enclave atau kuasi-kolonial. Lalu masuk kepada aktivitas baru di rezim militer. Nah, Cardoso telah menunjuk kegiatan baru di dalam rezim militer di Brazil. Yang pertama adalah kapitalisme internasional menjadi lebih tertarik pada investasi langsung di sektor manufaktur, seperti mendirikan pabrik dan pabrik di negara-negara Amerika Latin. Di Brazil, misalnya tingkat investasi swasta asing tumbuh begitu besar dan menjadi begitu berkelanjutan sehingga sektor negara dan pengusaha nasional tidak lagi berperan dominan dalam sektor industri yang dinamis. Dapat diringkas bahwa kegiatan-kegiatan baru sejak tahun 1964 adalah meningkatnya investasi asing langsung di bidang manufaktur, fungsi ekonomi, dan represif dari sektor militer, pembongkaran kekuatan kelas pekerja, dan pengikisan ekspresi politik borjuis. Namun dalam menafsirkan kegiatan baru ini, Cardoso memperingatkan agar tidak jatuh kembali pada pernyataan sekolah ketergantungan klasik bahwa dominasi asing tidak memberi ruang bagi pembangunan nasional. Sebaliknya, peneliti harus fokus pada kekhasan kegiatan ini dan merumuskan model baru untuk menangkap dinamika mereka. Jadi, Cardoso menyajikan modelnya tentang pengembangan terkait dan tergantung. Lalu masuk ke O'Donnell, negara birokrasi otoritas di Amerika Latin. Lalu masuk ke dalam bab O'Donnell, negara birokrasi otoritas di Amerika Latin. O'Donnell 1978 di halaman 4 mencatat bahwa konsep ketergantungan menjelaskan begitu banyak sehingga menjadi tidak masuk akal untuk mempertanyakan bagaimana hal itu terkait dengan faktor-faktor yang dinamismenya jauh dari sekedar refleksi dari ketergantungan itu sendiri. Cardoso menyelidiki hubungan timbal balik melalui waktu antara kapitalisme dalam dominasi politiknya. O'Donnell telah berkontribusi dengan menggambarkan karakteristik yang menentukan kemunculan, perkembangan, dan keruntuhan jenis dominasi politik terkenal yang disebut negara birokrasi otoriter atau BA. Lalu masuk dalam events Aliansi 3 di Brazil di tahun 1800-an. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, Brazil mengalami keajaiban ekonomi.
Produk domestik brutonya tumbuh sekitar 10% per tahun selama periode ini. Produksi barang-barang modal dan barang-barang konsumsi yang tahan lama tumbuh pada tingkat lebih dari 20% per tahun, dan ekspor manufaktur meningkat sekitar 30%. Dan ketiga adalah manufaktur di Brazil pada tahun 1970 melebihi semua negara berkembang lainnya. Lalu masuk ke kekuatan teori ketergantungan baru. Perspektif ketergantungan baru telah memodifikasi beberapa asumsi dasar dari perspektif ketergantungan klasik. Alih-alih memperlakukan ketergantungan sebagai proses ekonomi umum eksternal yang mengarah pada polarisasi dan keterbelakangan regional, para ahli teori ketergantungan baru sekarang mengonsepkannya sebagai proses sosial politik internal yang spesifik secara historis, yang dapat mengarah pada pembangunan yang dinamis. Dengan demikian, perspektif ketergantungan baru telah mengajukan banyak konsep asli, seperti yang dibahas dalam bab ini, yaitu pembangunan yang bergantung pada asosiasi, negara birokratis sampai otoriter, aliansi rangkap tiga antar negara, modal lokal dan modal internasional, serta ketergantungan dinamis. Konsep-konsep baru ini telah membuka batas penelitian baru yang telah mempromosikan gelombang baru studi empiris tentang situasi ketergantungan yang berubah di negara dunia ketiga.